Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Sebelum kita membahas terkait dengan sistem ekonomi yang ada di Indonesia, di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa yang kita maksud dengan sistem. Nah, di sini dikatakan sistem itu adalah sekelompok bagian atau komponen dari beberapa unsur yang bekerja satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, di antara unsur atau bagian komponen yang ada, satu dengan yang lainnya itu akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sehingga apabila komponen atau salah satu unsur tidak bekerja, maka secara otomatis sistem yang ada tentu saja tidak akan bisa berjalan secara maksimal, sehingga tujuan yang ingin dicapai itu pasti akan gagal. Sehingga secara sederhana kita akan mengatakan sistem ini bisa berjalan sempurna dan mampu meraih tujuan yang dimaksud apabila setiap unsurnya atau setiap komponennya itu mampu bekerja dalam satu kesatuan. Itu yang kita sebut dengan sistem. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan sistem ekonomi, di situ kita bisa artikan sistem ekonomi ini adalah sistem yang mengatur perekonomian yang ada di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut. Tentu saja ketika kita bicara sistem ekonomi, masing-masing negara nantinya akan mempunyai sistem masing-masing sesuai dengan tujuan apa yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara, maka secara otomatis unsur dan komponen yang terlibat dalam perekonomian itu harus saling sinergi satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur apa saja yang terdapat pada sistem ekonomi tersebut? Di sini bisa kita katakan unsur-unsur itu bisa terdiri antara lain yang pertama adalah manusia sebagai subjeknya, kemudian barang dan jasa sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur kehidupan perekonomian, baik itu lembaga ekonomi, kemudian unit kerja, peraturan, ataupun policy nantinya, kebiasaan, perilaku, serta etika masyarakat. Nah, bisa kita katakan seperti yang sudah kita pelajari di awal tadi terkait dengan sistem, maka ketika manusia, kemudian barang dan jasa, serta kebijakan ini tidak bisa berjalan beriringan satu dengan yang lainnya, tentu saja sistem ekonomi yang ada di negara tersebut pasti akan terganggu. Nah, keberadaan seperangkat aturan itu diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dengan memberikan bentuk atau struktur dasar pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bisa kita artikan ketika dalam perekonomian tentu saja ada hubungan, ada interaksi antara subjek, yaitu antara manusia dengan manusia lainnya, di mana subjek ini biasanya yaitu manusia itu sendiri nanti akan berhubungan dengan manusia lain terkait dengan kebutuhan hidupnya, yaitu terkait dengan barang dan jasa, yaitu kita anggap sebagai objek tadi. Nah, ketika manusia berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu barang atau jasa, tentu saja harus ada aturan yang mengatur, yang kita sebut dengan policy nantinya. Nah, ketika hubungan manusia, kemudian ketersediaan barang dan jasa, serta aturan itu mampu dimaksimalkan, tentu saja sistem ekonomi yang ada di negara tersebut pasti akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga keinginan atau tujuan negara tersebut terutama terkait dengan aktivitas ekonominya pasti akan bisa tercapai. Kita dapat membagi sistem ekonomi yang ada di dunia ini menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah
sistem ekonomi kapitalis, dan yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Pembeda antara kapitalis dan sosialis di sini lebih kepada ditekankan pada intervensi pemerintah. Di mana ketika kita berbicara sistem ekonomi kapitalis, sedikit sekali atau jarang terjadi intervensi pemerintah di dalamnya. Tetapi ketika kita berbicara sistem ekonomi sosialis, maka sangat perlu peran pemerintah di dalamnya untuk mengendalikan ekonomi yang ada di suatu negara. Nah, kemudian di sini telah ditunjukkan ketika kita menggunakan sistem ekonomi kapitalis, maka secara otomatis ideologi politiknya adalah liberal. Kemudian rezim pemerintahnya adalah demokratis, dan ideologi ekonominya tentu saja menggunakan sistem kapitalis, di mana semua harga ataupun aktivitas ekonomi dikendalikan oleh mekanisme pasar, yaitu tergantung dari permintaan dan penawaran. Kemudian ketika memakai sistem ekonomi kapitalis, di situ disebutkan rezim pemerintahnya adalah demokratis, di mana di sini pendapat dari masing-masing masyarakat itu cukup didengarkan. Kemudian ideologi politiknya adalah liberalis. Saudaranya, kita akan berbicara ketika kita menggunakan sistem ekonomi kapitalis, maka secara otomatis kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi itu akan didukung penuh. Kemudian ketika kita beralih ke sistem sosialis, di sini kita lihat bersama ideologi politiknya adalah komunis. Sedangkan di sini pemerintah merupakan pemerintah yang otoriter, artinya segala hal yang ada di negara tersebut akan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Kemudian ketika kita berbicara ideologi ekonominya adalah sosialis, di mana di sini tidak ada pembeda antara para pemodal dan tenaga kerja, karena dianggap semua masyarakat punya kedudukan yang sama. Kemudian karena ekonomi sosialis, maka perencanaan yang ada di sistem ekonomi sosialis adalah perencanaan terpusat, jadi semuanya akan diatur oleh pemerintah. Nah, ketika kita berbicara ekonomi, di sini akan nampak jelas ketika kita menggunakan sistem kapitalis, perekonomian akan dikendalikan sepenuhnya oleh pasar, yaitu tergantung dari aktivitas individu, baik itu permintaan dan penawarannya. Sedangkan ketika sosialis, ketika kita berbicara ekonomi, maka secara sepenuhnya semuanya akan dikendalikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, di sini dikatakan di sistem sosialis, rezim pemerintahnya adalah otoriter. Kemudian ketika kita berbicara ekonomi, sebenarnya ketika kita berbicara ekonomi akan ada 4 hal yang nantinya akan harus terjawab. Yang pertama adalah dengan apa ekonomi ini bisa digerakkan, tentu saja dengan sistem-sistem yang kita sudah sebutkan tadi, apakah dengan kapitalis atau sosialis. Kemudian dengan ekonomi ini nantinya bergerak, ya, berapa banyak barang dan jasa yang nantinya harus dihasilkan dalam suatu negara. Apakah tergantung dari mekanisme pasar, apakah tergantung dari keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah atau campuran. Kemudian ketika kita berbicara ekonomi juga bagaimana cara menjalankan roda perekonomian, sistem perekonomian yang nanti bisa dianggap efektif sesuai dengan tujuan di masing-masing negara. Kemudian yang terakhir adalah ekonomi ini nanti memiliki manfaat untuk siapa? Proporsi terbesar itu siapa yang akan menerima manfaatnya? Apakah masyarakat, apakah pemerintah, atau berimbang? Nah, untuk menjawab ini akan ada 2 pandangan besar. Yang pertama adalah orang-orang yang konservatif, dan yang kedua adalah orang-orang yang memiliki pemikiran progresif. Ketika seseorang tersebut atau beberapa negara memiliki pandangan konservatif, maka secara otomatis perekonomian akan berusaha disesuaikan dengan mekanisme pasar. Artinya di sini yang menentukan roda perekonomian di suatu negara itu adalah masyarakatnya sendiri, yaitu tergantung dari permintaan dan penawaran. Karena
tergantung dari masyarakatnya sendiri, maka di sini akan ada dua, di mana ketika sedikit sekali campur tangan pemerintah, maka kita akan bilang mekanisme pasar ini kita sebut dengan pasar bebas. Tetapi ketika semuanya diserahkan ke mekanisme pasar, akan tetapi pemerintah masih ada di dalamnya untuk mengatur agar tidak terjadi ketimpangan, maka di sini adalah perekonomian komando. Nah, sehingga sederhananya konservatif itu ada yang aktivitas ekonominya diserahkan sepenuhnya kepada pasar, sedikit peran pemerintah, maka kita akan bilang pasar bebas. Tetapi ada lagi konservatif yang sepenuhnya akan diatur oleh pemerintah. Itu yang kita sebut dengan perekonomian komando. Selanjutnya ada juga model pemikiran yang kita sebut dengan progresif. Ketika kita bicara progresif, maka kita akan bilang model produksi. Ya, jadi aktivitas ekonomi itu akan ditentukan oleh seberapa banyak barang yang dihasilkan di suatu negara nantinya. Mode produksi orde ekonomi ini akan dibagi menjadi dua seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu sosialis dan kapitalis. Ketika sosialis itu maka serta-merta nanti pemerintah akan masuk di dalamnya untuk ikut mengatur. Tetapi ketika kita bicara kapitalis, maka sepenuhnya akan dikendalikan oleh pasar. Ketika tadi kita sudah membahas dua sistem ekonomi yang ada di dunia saat ini, maka secara sederhana kita akan menentukan suatu negara itu akan masuk ke mana, sosialis atau kapitalis. Untuk menentukan suatu negara itu lebih condong ke sosialis atau kapitalis, setidaknya kita punya 3 karakter untuk menentukan itu. Yang pertama adalah sampai seberapa besar intervensi pemerintah dalam perekonomian. Ketika pemerintah itu memiliki proporsi lebih besar dalam mengatur aktivitas ekonomi suatu negara, maka sudah kita pastikan berarti perekonomiannya adalah lebih condong ke sosialis. Tetapi ketika pemerintah itu sedikit sekali intervensinya, maka kita akan bilang perekonomiannya lebih menganut sistem ekonomi kapitalis. Kemudian yang kedua adalah sampai seberapa besar keleluasaan masyarakat untuk saling bersaing satu dengan yang lainnya. Nah, ketika aktivitas perekonomiannya itu tergantung dari permintaan pasar, kemudian apresiasi terhadap masyarakat atau penduduk yang memiliki prestasi kerja jauh lebih bagus, kemudian seseorang akan mendapatkan keuntungan jauh lebih banyak ketika mereka mau bekerja keras dan prestasinya jauh lebih bagus, maka itu akan lebih condong kepada sistem ekonomi kapitalis. Tetapi ketika kita menganggap bahwa di suatu negara itu sudah sewajarnya masing-masing penduduk itu dihargai setara, maka kita akan mengatakan bahwa sistem yang diperlakukan adalah lebih condong ke sosialis. Nah, ada plus minus yang terjadi di dalamnya ketika kita berbicara keleluasaan masyarakat. Bagi seseorang yang menginginkan apresiasi terhadap kinerjanya, maka suka terhadap persaingan, maka secara otomatis akan lebih condong kepada sistem ekonomi kapitalis. Tapi ketika kita lebih suka kepada kesamaan, ya, artinya tidak ada pembeda, maka kita akan lebih kepada sosialis. Kemudian yang ketiga, untuk membedakan karakteristik sistem ekonomi di suatu negara, itu adalah yang ketiga adalah sampai seberapa besar sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Ketika sumber daya yang ada di suatu negara tersebut dikuasai sepenuhnya oleh negara, maka punya kecenderungan negara itu akan lebih kepada sosialis. Tetapi ketika sumber daya, faktor-faktor produksi itu lebih diserahkan kepada per individu ataupun masyarakat ataupun swasta, maka secara otomatis sistem ekonominya punya kecenderungan ke sistem ekonomi kapitalis. Sekarang kita akan masuk membahas satu persatu sistem ekonomi yang ada di dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah sistem ekonomi kapitalis.
Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sistem ekonomi kapitalis ini adalah di mana sedikit sekali peran pemerintah yang ada di dalamnya. Bahkan bisa kita katakan pemerintah sebenarnya ketika kita bicara sistem ekonomi kapitalis tidak perlu ada. Kenapa? Karena di sini kita akan bilang sistem ekonomi kapitalis, semua faktor-faktor produksi itu harus diserahkan sepenuhnya kepada individu. Jadi tidak ada peran pemerintah di dalamnya. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan kemakmuran, kemudian kegiatan perekonomian, semuanya akan tergantung dari aktivitas perdagangan bebas dan persaingan. Nah, tentu saja di sistem ekonomi kapitalis ini persaingan antara individu dengan individu lainnya cukup tinggi. Nah, sehingga biasanya di sistem ekonomi kapitalis ini timbul yang kita sebut kelas-kelas sosial. Biasanya ada kelas pemodal, kemudian ada kelas pekerja. Itu yang ditimbulkan dengan adanya sistem ekonomi kapitalis. Ketika terjadi sistem ekonomi kapitalis, salah satu dampak positifnya adalah berkembangnya ide-ide kreatif dan inovatif yang ada. Tapi biasanya negatifnya adalah gap antara pemilik modal dan pekerja itu akan semakin tinggi. Nah, sehingga di situ kita bisa lihat sistem ekonomi kapitalis itu akan ditandai dengan adanya dua kelompok besar, di mana ada pemilik modal yaitu majikan dan pemilik tenaga yaitu buruh, di mana ketika kita berfokus pada pemilik modal yaitu mereka yang memiliki cukup banyak modal untuk melakukan aktivitas ekonominya, sedangkan pemilik tenaga yaitu yang kita sebut buruh itu lebih kepada kekuatan fisik yang mereka miliki untuk melakukan aktivitas ekonomi yang ada. Kemudian akan muncul pertanyaan besar, ketika memang menggunakan sistem ekonomi kapitalis, apakah peran pemerintah benar-benar hilang di dalamnya? Dalam era modern ini, suatu negara tidak bisa untuk sepenuhnya menggunakan sistem ekonomi kapitalis murni. Biasanya adalah negara-negara maju pun akan menggunakan sistem ekonomi kapitalis, tapi di dalamnya masih ada peran pemerintah di dalamnya. Nah, fungsinya pemerintah apa dalam negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis? Biasanya peran pemerintah adalah lebih kepada pelindung warganya. Ketika ada konflik atau peperangan, kemudian adanya ketidakadilan dan sebagai penyedia layanan infrastruktur. Nah, sehingga di ekonomi kapitalis negara tidak dilibatkan dalam aktivitas ekonominya, tapi pemerintah itu hanya digunakan sebagai alat kontrol, kemudian sebagai penegak keadilan ketika ada suatu konflik yang terjadi, serta penyedia sarana infrastruktur. Nah, kemudian bisa kita katakan di sini intervensi pemerintah pada ekonomi kapitalis itu lebih pada dua hal, di mana untuk memperkuat ekonomi pasar. Kenapa dikatakan memperkuat ekonomi pasar? Karena dengan adanya pemerintah, infrastruktur itu akan jauh lebih bagus nantinya. Rasa ketidakadilan itu pasti akan jauh lebih ditangani dengan adanya pemerintah, sehingga walaupun ada dua golongan besar, yaitu tadi pemilik modal dan buruh, biasanya akan terjadi konflik di antara keduanya, maka siapa yang bisa menengahi terjadinya konflik antara buruh dan pemilik modal itu adalah pemerintah dalam sistem ekonomi kapitalis. Kemudian sebagai suplemen dari ekonomi pasar, tentu saja pasar walaupun ada permintaan dan penawaran, ada buruh dan modal, tetap harus ada yang mengatur di dalamnya, yaitu salah satunya adalah pemerintah. Kemudian setelah kita bahas sistem ekonomi kapitalis tadi, selanjutnya akan muncul yaitu sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis ini sebenarnya lahir dari kritik ya, yang ada pada sistem ekonomi sebelumnya, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Pada saat itu sistem ekonomi kapitalis dianggap memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah adanya ketidakadilan yang terjadi, di mana tadi kita sempat menyebutkan ada pemilik modal dan kaum buruh, di mana kaum buruh ini ketika kita berbicara kapitalis itu biasanya akan selalu dibawa dari pemilik modal. Kaum buruh ini memiliki tingkat kesejahteraan jauh lebih di bawah daripada pemilik modal, sehingga muncul rasa ketidakadilan. Akhirnya muncul yang kita sebut dengan sistem ekonomi
sosialis yang dipelopori oleh Karl Marx. Nah, Karl Marx itu berpendapat bahwa perekonomian hendaknya dikuasai oleh pemerintah. Ketika kapitalis mengatakan pemerintah tidak perlu masuk di dalamnya karena ekonomi itu akan dengan sendirinya berjalan dan menuju titik keseimbangan tanpa ada peran pemerintah. Nah, tetapi berbeda dengan sosialis, sosialis menganggap kalau pemerintah itu tidak masuk ke dalam sistem perekonomian, tentu saja ketidakadilan itu akan semakin jauh lebih parah. Maka perlu peran pemerintah di dalamnya sebagai perencana yang nanti diharapkan dengan adanya peran pemerintah ini perekonomian akan jauh lebih bagus ke depannya daripada menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi sosialis ini mendirikan berbagai macam paham, salah satunya adalah paham komunis ya. Pada saat ini banyak negara-negara dengan paham sosialis ini mengalami kehancuran. Kenapa? Dianggap sistem ekonomi sosialis ini tidak tepat di berbagai macam negara, ya karena ada peran pemerintah yang otoriter di dalamnya, sehingga kebebasan individu itu akan dibatasi. Ketika kebebasan individu dibatasi, maka secara otomatis ide-ide yang ada di masing-masing individu yang sebelumnya di kapitalis itu masing-masing orang itu dibiarkan mengeksplor dirinya, yang akhirnya perekonomian bisa bertumbuh lebih cepat, tetapi di sosialis tidak bisa karena masing-masing individu itu akan dibatasi sehingga perekonomian akan sedikit terhambat nantinya. Nah, itu sebabnya banyak negara-negara yang semula menggunakan paham sosialis itu mulai meninggalkan paham ekonomi sosialis. Kemudian kita mengenal sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi campuran ini sebenarnya juga lahir akibat ternyata sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis ini juga tidak berjalan dengan baik. Sistem ekonomi kapitalis ataupun sosialis ini punya banyak kelemahan. Nah, akhirnya muncul yang namanya sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini perpaduan antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Nah, apa saja permasalahan yang ada di sistem ekonomi kapitalis dan sosialis sehingga muncul sistem ekonomi baru yaitu sistem ekonomi campuran. Ketika kita berbicara sistem ekonomi kapitalis, ketika negara tersebut menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang ketat, yang memang benar-benar kapitalis, tentu saja akan terjadi yang namanya depresi ekonomi. Artinya akan timbul banyak gap antara yang kaya dengan yang miskin, pemilik modal dengan buruh. Nah, seperti itu. Akibatnya akan timbul dua kutub yang berlawanan tadi. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka gap antara kaya dan miskin, pemilik modal dengan buruh itu akan semakin luas. Nah, kemudian muncul sistem ekonomi sosialis yang kita katakan tadi. Ternyata dengan adanya sistem ekonomi sosialis yang ketat pun itu tidak bisa menghilangkan kelas-kelas yang memang sebelumnya sudah ada di masyarakat yang tercipta dalam ekonomi kapitalis. Akibatnya apa? Di zaman modern ini banyak sekali negara-negara yang tidak menetapkan kapitalis atau sosialis yang memang ketat atau sepenuhnya kapitalis atau sosialis. Mereka memilih untuk menggunakan sistem ekonomi campuran. Nah, di mana ekonomi campuran tersebut ada kalanya suatu negara itu condong lebih kepada kapitalis, tapi ada kalanya negara tersebut condong lebih kepada sosialis. Nah, ketika kita coba contohkan katakanlah sistem ekonomi campuran yang agak sedikit lebih condong ke kapitalis, katakanlah ketika kita bicara di tingkat Asia, kita akan bicara Thailand katakanlah. Mereka menetapkan campuran tetapi agak sedikit lebih condong ke kapitalis. Kemudian ketika kita bicara sistem ekonomi campuran di mana lebih ketat kepada sosialisnya, kita akan bicara India seperti itu. Jadi di sini ada kalanya suatu negara lebih condong kepada kapitalis, tapi ada kalanya suatu negara itu lebih condong kepada sosialis, tapi tidak menghilangkan atau tidak lebih terfokus pada kapitalis atau sosialisnya. Mereka mencampur dua sistem tersebut sesuai dengan
keinginan dari pemerintah tentang tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Sistem ekonomi yang selanjutnya adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini sekarang sedang marak-maraknya bagaimana cara mewujudkan sistem ekonomi Islam ini, terutama di negara-negara Muslim. Ketika kita berbicara sistem ekonomi Islam, maka sudah pasti sistem ekonomi ini digali atau disumberkan dari dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam ini pada dasarnya akan menitik beratkan kepada dua hal, yaitu terkait dengan persaudaraan dan kekuatan. Tentu saja ketika kita mencoba membedakan antara sistem-sistem yang sebelumnya kita bahas, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sosialis, atau campuran, jelas ada perbedaan mendasar ketika kita berbicara terkait dengan sistem ekonomi Islam. Ketiga sistem yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu sosialis, kapitalis, atau campuran, itu berawal dari Barat. Sedangkan sistem ekonomi Islam di sini agak sedikit berbeda. Perbedaannya lebih kepada premis. Di mana ketika kita berbicara sistem ekonomi yang ada pada ekonomi Barat, itu biasanya didasarkan atas kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Itu seperti yang kita pelajari sebelumnya, di mana ketika Anda belajar ekonomi dulu, awalnya Anda akan mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kemudian barang yang ada itu adalah langka, sehingga nanti bagaimana caranya manusia tersebut mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, keinginannya di dalam barang-barang yang ketersediaannya itu langka atau terbatas. Dan di ekonomi Barat meyakini bahwa suatu individu tujuannya untuk melakukan aktivitas ekonomi salah satunya adalah untuk mencari keuntungan secara sendiri-sendiri dan mencapai keuntungan yang maksimum. Itu adalah premis yang kita dapatkan ketika kita berbicara ekonomi Barat. Nah, sedangkan ketika kita berbicara ekonomi Islam, itu lebih dilandasi oleh pengendalian hawa nafsu. Jadi ketika ingin mengkonsumsi barang atau jasa, seseorang yang membutuhkan barang atau jasa itu lebih didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan. Nah, itu adalah letak dasar perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi-ekonomi yang ada di Barat, di mana ekonomi yang ada di Barat itu orientasinya adalah bagaimana caranya mencukupi keinginan yang ada di masyarakat, bagaimana cara memenuhinya. Sedangkan ketika kita bicara ekonomi Islam, itu bagaimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan keinginan hidupnya, tapi kebutuhan hidupnya. Sehingga di ekonomi Islam lebih difokuskan adalah bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu dan bisa mencukupi kebutuhan yang dia butuhkan. Kemudian di sini kita akan berfokus pada pokok dari ekonomi Islam. Setidaknya ada 3 poin utama ketika kita berbicara terkait dengan ekonomi Islam. Yang pertama adalah ketika kita berbicara ekonomi Islam, maka akan senantiasa kegiatan ekonominya itu ditujukan untuk kemerataan distribusi pendapatan. Nah, jadi tujuannya perekonomian di dalam Islam itu bukan untuk mencari profit sebesar mungkin, tapi lebih didasarkan pada kemerataan distribusi pendapatan serta mampu menciptakan peluang kesempatan kerja. Kemudian ketika berbicara terkait dengan pemaksimuman keuntungan, di dalam ekonomi Islam pun dianjurkan untuk seseorang ketika melakukan aktivitas ekonomi mendapatkan keuntungan. Akan tetapi keuntungan tersebut sudah diatur sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan pada syariat Islam. Kemudian yang ketiga, dalam beroperasi, perusahaan-perusahaan yang menganut ekonomi Islam itu senantiasa harus berpegang teguh pada azas efisiensi, lugas, dan formal.
Jadi diharapkan aktivitas ekonomi, aktivitas produksi yang dilakukan di setiap perusahaan-perusahaan yang menerapkan ekonomi Islam, maka setidaknya mampu transparan sehingga setiap orang dan setiap masyarakat itu mengetahuinya terkait berapa dan apa yang akan diproduksi. Sedangkan ketika kita berbicara Indonesia, maka kita akan mengenal yang namanya sistem ekonomi Pancasila. Nah, ini agak sedikit berbeda ketika kita sudah mempelajari 4 sistem yang sebelumnya, yaitu kapitalis, sosialis, campuran, ataupun ekonomi Islam. Karena sistem ekonomi Pancasila di Indonesia itu didasarkan oleh 5 sila yang ada di Undang-Undang Dasar 45 dan yang tertanam pada Pancasila sendiri, ya, di mana sila di masing-masing sila 1, 2, 3, 4, 5 itu akan menjadi pegangan dari sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah ketika kita bahas sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga di sini ketika kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, maka secara otomatis sistem ekonomi yang dibangun di Indonesia itu bukan tujuan semata yaitu profit oriented, tetapi harapannya adalah tidak murni materialistis saja, tetapi apa yang dia kerjakan tentu saja tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau kandungan-kandungan agama. Artinya tidak full untuk profit oriented saja. Kemudian sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Harapannya sistem ekonomi Pancasila itu tidak, walaupun masing-masing orang diberi keleluasaan untuk melakukan aktivitas perekonomiannya, tetapi harus sesuai dengan aturan-aturan dan tidak melanggar norma-norma yang sudah berlaku di Indonesia. Artinya aktivitas ekonomi yang dia lakukan atau masyarakat lakukan itu bisa bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain, yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian persatuan Indonesia, ekonomi yang dibangun, ekonomi yang dijalankan di Indonesia tentu saja mau tidak mau bukan untuk kepentingan salah satu golongan saja, tapi ekonomi aktivitas perdagangan yang dilakukan di Indonesia itu bertujuan untuk memaslahatkan semua orang yang melakukan aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya dalam menjalankan sistem ekonomi yang ada di Indonesia tentu saja harus ada aturan-aturan yang berlaku, sehingga ketika kita berbicara sistem ekonomi yang ada di Indonesia itu bukan artian masyarakat secara bebas melakukan aktivitas perekonomian, tetapi di sini pemerintah juga ikut serta di dalamnya. Nah, tentu saja dengan adanya pemerintah yang ikut serta, maka pemerintah nanti akan membuat sebuah kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan, di mana aturan-aturan tersebut tentu saja diharapkan untuk semakin meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia, memperlancar aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Tentu saja aturan yang dibuat itu nantinya harus diinformasikan, kemudian dirundingkan, kemudian dievaluasi oleh masyarakat atau setiap orang yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti yang dikatakan di awal tadi, sistem ekonomi di Indonesia itu tidak ada keberpihakan kepada salah satu masyarakat atau anggota atau golongan tertentu. Jadi sistem ekonomi yang ada di Indonesia atau aturan yang dibuat di Indonesia itu adalah sifatnya untuk umum, untuk semua jenis lapisan masyarakat. Nah, itu yang ketika kita bertanya sistem ekonomi apa yang dipakai di Indonesia, maka kita akan menjawab sistem ekonomi yang dipakai di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang didasarkan atas 5 sila yang tertanam dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian ketika kita berbicara paradigma sistem ekonomi Indonesia, seperti yang sudah Anda pelajari pada mata kuliah makroekonomi, Anda akan menemukan persamaan identitas seperti yang kita tulis di atas ini. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa perekonomian di Indonesia merupakan perekonomian terbuka, di mana perekonomian Indonesia itu akan sangat dipengaruhi oleh konsumsi, kemudian oleh investasi, pengeluaran pemerintah, dengan aktivitas ekspor dan impor. Nah, dari sini juga kita bisa mengetahui seberapa besar peranan pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia. Ketika di sini kita melihat persamaan Y sama dengan C plus I plus G X min M, kita bisa mengetahui ketika proporsi G atau proporsi pengeluaran pemerintah itu mengalami peningkatan, maka secara otomatis kita akan mengatakan peran pemerintah akan mengalami peningkatan dalam sistem ekonomi Indonesia. Tetapi ketika G itu mengalami penurunan, maka secara otomatis peran pemerintah itu akan mengalami penurunan. Sedangkan keterbukaan yang ada di Indonesia, keterbukaan sistem ekonomi yang ada di Indonesia itu ditunjukkan oleh aktivitas ekspor impornya. Ekspor impor itu akan menunjukkan aktivitas perdagangan luar negeri antara Indonesia dengan negara-negara asing. Nah, di sini bisa kita lihat ketika ekspor itu akan jauh lebih banyak, tentu saja Indonesia telah berhasil menjual barang-barangnya ke luar negeri. Ketika impornya jauh lebih banyak, maka kita akan berasumsi bahwa banyak produk-produk luar negeri yang dibeli atau masuk ke dalam negeri. Kemudian untuk melihat kekuatan internal, kekuatan dalam negeri perekonomian negara kita, maka kita bisa melihat dari aktivitas konsumsi dan investasi. Konsumsi ini adalah terkait barang dan jasa yang biasanya dibeli oleh individu yang ada di Indonesia, ya, baik itu perseorangan ataupun korporasi. Sedangkan investasi ini biasanya kita akan membedakan menjadi dua, ada investasi asing dan investasi dalam negeri. Nah, sehingga secara keseluruhan kita bisa mengatakan bahwa perekonomian Indonesia itu akan sangat dipengaruhi dengan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan aktivitas ekspor impor. Semakin tinggi variabel-variabel konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor, maka kita akan mengatakan perekonomian Indonesia akan semakin bagus. Tetapi semakin turun atau rendah aktivitas konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan aktivitas ekspor impor, tentu saja pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu juga akan semakin menurun. Demikian pembahasan terkait dengan sistem ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.